Seperti kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama tentang kata ganti orang. Jadi ada kata ganti orang ke satu, ya. Kemudian kata ganti orang kedua, lalu kemudian kita belajar juga tentang kata ganti orang ketiga, ya, auto. Jadi orang ke satu ego, orang kedua su, ini ya, jamaknya humeis. Kemudian ada orang ketiga, itu autos, jamaknya auta, femininnya aute. Neuternya auto. Nah, untuk contohnya misalnya kata ego lego. Sesungguhnya aku berkata, ego itu aku. Ya. Lego itu juga aku. Ego lego. Nah, karena ada dua aku di situ dan semuanya bentuk nominatif, maka diterjemahkan sesungguhnya aku berkata. Jadi kalau dalam pengertian terjemahan bebas, aku sedang berkata. Ya, jadi ada dua aku. Tapi di dalam penerjemahannya sesungguhnya aku berkata. Kalau su legi, ya, sesungguhnya kamu berkata. Kalau autos legi, ya, dia sendiri berkata. Jadi bisa diterjemahkan seperti itu. Ya. Kalau su legi itu dia, kalau kita perhatikan di dalam paradigmanya, su di sini bentuknya nominatif. Ya, ini. Ya, su bentuknya nominatif. Dan kalau kita perhatikan dari contoh kalimat ini, su legi, ya, e di sini orang ketiga. Jadi sebenarnya tidak perlu menggunakan kata sesungguhnya, nggak apa-apa. Ada spidol. Oh. Jadi kalau tinggi juga ya. Kamu bisa sampai ke atas? Enggak. Nggak bisa. Harus pakai bangku ya. Saya aja agak sedikit. Kalau su lege, ini sebenarnya kalau dari peraturan sintaksis sudah benar ini su lege, ya. Jadi kalau kita buat diagramnya, ini subjek, ini predikat, ini orang ketiga. Nah, objeknya di mana? Objeknya nggak ada. Ya, jadi lege di sini sebagai orang ketiga dari personal ending untuk kata leg. Jadi subjek predikat. Nah, karena ada subjek, maka di sini personal endingnya harus orang ketiga. Karena ini tunggal, ya, maka orang ketiganya juga harus tunggal. Jadi ini sudah sesuai dengan peraturan sintaksis bahasa Yunani. Ya, pengkalimatannya ini sudah sesuai. Jadi sebenarnya nggak usah pakai kata sesungguhnya, itu nggak apa-apa. Ya, karena dia sudah sesuai, jadi diterjemahkan kamu sedang terus-menerus berkata. Ya, tetapi kadang-kadang berkaitan dengan konteks, maka kadang-kadang bisa juga diterjemahkan sesungguhnya kamu berkata. Tapi dikatakan kalau diterjemahkan kamu sedang terus-menerus berkata, itu juga tidak masalah.
Nah, autos lege juga bisa diterjemahkan dia sedang dalam tanda kurung terus-menerus berkata. Tapi kalau di dalam konteksnya nanti diikuti misalnya dengan kata ganti refleksi, maka bisa diterjemahkan dia sendiri berkata. Ya, jadi nanti pada saat saudara menerjemahkan, memang tidak harus sesuai dengan gramatikalnya, tetapi dapat disesuaikan kalimatnya itu, kalimat penerjemahannya itu dengan konteks kalimat itu sendiri. Jadi artinya tidak terlalu kaku begitulah, ya. Jadi bisa apa namanya? Kalau karet itu apa namanya? Dia elastis gitu ya. Bisa elastis. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke kata ganti orang ketiga, dia, tapi dianya itu dia genetif. Nah, kalau kita perhatikan di dalam tabel, kalau dia genetif, ya, orang ke satu emu, ya. Orang kedua esu, orang ketiga autu. Ya. Jadi buku saya misalnya, bukumu, bukunya, ya tentunya di situ harus disesuaikan dengan kelamin. Ya. Kalau nyanya itu autu, ya berarti pemilik buku itu seorang laki-laki. Kalau misalnya ya, mari silakan dulu. Logos autes berarti perkataannya. Nyanya siapa? Nya perempuan. Kenapa? Karena autes. Dan seterusnya ya. Jadi nanti tinggal lihat kasusnya. Kalau kasusnya orang ketiga genetif berarti berkaitan dengan milik ya. Kalau genetifnya itu ablatif, itu berasal dari, makanya disebut darinya. Ya. Jadi misalnya logos autu, tapi autunya itu autu ablatif. Berarti kita terjemahkan firman darinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalnya logos autu, kita tulis di sini. Ini tidak ada lagi yang lebih terang. Spidol. Ada ya, ya. Pada Mania. Cuma satu bahan dari sini. Oh iya Pak. Kalau kita tulis ini logos autu, begini ya. Logos autu. Di sini jelas ini adalah nominatif, ini genetif. Tapi genetif itu kan ada dua, genetif murni, ya, genetif premium, ya, atau genetif asli gitu ya, murni, atau genetif ablatif. Jadi kalau diterjemahkan logos autu berarti perkataannya, perkataan miliknya, nyanya di sini laki-laki, ya. Tapi sekarang yang ditanyakan kalau bentuknya autu begini ada dua kemungkinan, ya. Jadi genetifnya itu genetif murni atau genetif ablatif. Kalau genetif murni berarti kita terjemahkan perkataannya. Tapi kalau genetifnya ablatif kita terjemahkan perkataan darinya. Kapan Pak saya menggunakan genetif murni? Kapan saya menggunakan ablatif? Kita lihat konteks kalimat dan juga konteks perikopnya.
berkaitan dengan eksegese ya. Kapan nanti kita tentukan murni atau genetif murni atau genetif ablatif? Itu kita bisa lihat dari konteksnya. Yang kedua, kita juga bisa dapatkan informasi genetif itu murni atau genetif itu ablatif dari buku-buku bahasa Yunani, buku-buku grammar bahasa Yunani yang sudah dikarang oleh para doktor-doktor dan profesor bahasa Yunani dari luar negeri. Ya, saya belum menemukan ada seorang doktor atau profesor dari Indonesia, teolog Indonesia yang menulis buku tata bahasa Yunani berdasarkan penelitian dan analisa. Ada salah seorang doktor teologi yang dari mana? Dari STII Jogja. Dia bikin buku. Tapi bukunya itu bukan berdasarkan analisa dan penelitian karena dia sekolah bahasa Yunani khusus, bukan. Tapi dia mengumpulkan dari berbagai macam sumber lalu dijadikan buku. Sama seperti saya juga bukan belajar khusus bahasa Yunani, ambil doktor khusus bahasa Yunani dan saya bisa bikin sendiri berdasarkan penelitian arkeologi saya, berdasarkan penelitian sastra Yunani saya, enggak. Ini juga saya ambil dari banyak buku. Lalu saya rangkum, saya olah, saya buat kalimatnya sesuai dengan pemikiran mahasiswa Indonesia. Jadi ya saya harus jujur bahwa ini bukan karena saya sudah menjadi doktor ahli bahasa Yunani, bukan. Ya. Dan hampir semua yang dari sekolah teologi di Indonesia seperti itu, ya dosen-dosennya. Tapi kalau orang luar negeri, ya itu memang betul-betul asli gitu. Kalau dari luar negeri. Nah, kita bisa dapatkan informasi-informasi ini adalah genetif murni atau genetif ablatif itu dari buku-buku tadi. Tata bahasa. Ya memang semuanya belum ada yang bahasa Indonesia ya. Masih ada bahasa daerah ya. Ada yang bahasa Nias, ada yang bahasa Kromo Inggil gitu ya. Gak ada ya, semuanya bahasa Inggris gitu maksud saya. Jadi ya mau tidak mau saudara harus bisa berbahasa Inggris. Tapi di zaman sekarang saudara tidak perlu kursus secara khusus belajar bahasa Inggris, nggak perlu ya, karena ada AI, ada Google Translate ya, kemudian ada kacamata Google itu dahsyat itu ya. Jadi kalau saudara membaca gini bahasa Inggris atau bahasa Yunani tinggal disetting, itu nanti di kacamata itu sudah langsung muncul terjemahannya. Oh, Google Glass itu ya Pak? Ya, maksudnya Google Glass atau apalah itu ya, kacamata Google gitu. Jadi kita ke luar negeri, kita baca semua bahasa asing itu sudah langsung diterjemahkan di Google kacamatanya itu, Google Glass tadi itu sudah ada terjemahannya. Jadi nggak perlu capek-capek belajar ya, tinggal pacaran aja sudah punya uang ya, sudah bisa bahasa Inggris. Jadi waktunya nggak usah dipakai untuk belajar, pakai pacaran gitu maksud saya. Tapi lebih seruan Apple Vision Pak, jadi kita bisa belajar bahasa Yunani sambil kita lihat YouTube dan main game. Ya boleh kalau punya uang banyak ya, bisa beli perangkat seperti itu. Oke. Jadi sudah mengerti ya. Jadi kita jangan lupa bahwa kasus di dalam kata benda itu yang saya ajarkan 5, tetapi nanti di dalam eksegese dia bisa jadi 8. Ya, nominatif, genetif, ablatif ini satu paket, kemudian datif, lokatif, instrumen ini juga satu paket. Karena tulisannya semuanya bentuknya datif sama, cuman namanya nanti bisa berbeda-beda. Datif, lokatif, instrumen. Genetif juga sebenarnya sama, genetif, tulisannya semuanya sama, peraturannya semuanya sama. Tapi nanti di dalam penerjemahannya nanti ada genetif, ada ablatif. Lalu yang terakhir akusatif dan vokatif. Dalam pengajaran
exegese, ya mungkin saudara bisa kembangkan kasus itu bisa jadi gelap, gitu ya. Nah, begitu juga dengan datif, ya. Emoi, orang ke-1, orang kedua soi, orang ketiganya auto, aute, auto. Kemudian akusatif, berarti orang ketiganya dia berdiri sebagai objek. Ya, orang ketiganya dia berdiri sebagai objek, objek langsung. Ya, orang ke-1-nya eme, akusatif orang kedua se, kemudian akusatif orang ketiga auton, aute, auto. Auton itu untuk maskulin, auten itu untuk feminin, dan auto itu untuk neuter, akusatif. Nah, ini ada satu contoh, misalnya hoi, duloi, emun. Nah, kalau kita perhatikan di sini hoi, duloi, emun, ini adalah sebenarnya duloi itu budak, ya. Tapi karena dia menggunakan kata sandang hoi, kemudian ada akhiran oi, berarti dia adalah nominatif jamak, ya. Jadi hoi duloi itu kata benda nominatif. Sorry, ini maksud saya itu, ya. Jadi hoi duloi kata benda nominatif jamak. Lalu gumun itu adalah bentuk genetif, ya, bentuk genetif jamak. Jadi diterjemahkan karena hoi duloi ini jamak, budak-budak nominatif milik kita. Ya, jadi kalau misalnya mau lebih jelas lagi ditambahkan, ya, budak-budak milik kita. Nah, itu salah satu contoh. Dan nanti saudara bisa baca sendiri selanjutnya karena kita harus mengejar materi. Lalu kemudian kita akan meloncat ke bentuk medium di halaman 244. Nanti kalau ada waktu lebih, kita bisa lanjutkan lagi membahas kata ganti, ya. Ada kata ganti refleksi, nanti ada kata penghubung yang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita arahkan perhatian kita ke materi yang baru, yaitu medium. Oke, ada beberapa tambahan kalimat, ya, yang tidak ada di dalam buku ini, buku yang tebal ini. Saudara bisa perhatikan di monitor. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan medium, yang perlu saya ingatkan di sini berkaitan dengan medium, bahwa di dalam sebuah kata kerja, ini kembali lagi kita sekarang belajar kata kerja, ya. Tadi barusan kita sudah belajar kata ganti sebagai kata benda. Nah, sekarang kembali lagi ke kata kerja. Kalau kita mengingat kata kerja dasar present indikatif aktif, do, ya, jadi di sini dia mempunyai nama present, kemudian indikatif, kemudian di sini aktif. Ini kan namanya. Nah, jadi sebenarnya nama kata kerja ini diambil berdasarkan unsur yang ada di dalam kata kerja itu. Jadi present itu berbicara tentang tenses,
indikatif itu bicara tentang modus, aktif itu berbicara tentang apa? Iya, belum ada yang jawab ya? Berbicara tentang iya, salah. Aktif bicara tentang dia ya. Silakan keluar deh, silakan keluar. Silakan masuk. Permisi Pak, selamat pagi. Iya, gimana? Saya pengen ngobrol sebentar sama Devina. Oh, Devina. Oke, Kasih, iya. Pak. Iya, iya. Izin Pak. Iya. Nah, diatesis di dalam kata kerja bahasa Yunani itu ada 3. Diatesis aktif, kemudian ada yang disebut dengan diatesis medium, dan diatesis pasif. Nah, dalam perkuliahan kita bahasa Yunani di semester sebelumnya, yaitu Yunani 1, kita sudah mempelajari semua kata kerja dengan diatesis aktif. Present indikatif aktif, ya, ingat ya? Present indikatif aktif verba kontrakta. Kemudian kita juga belajar imperfect indikatif aktif, futurum indikatif aktif, semuanya aktif kan? Kemudian ada aorist indikatif aktif. Jadi semuanya aktif. Nah, sekarang kita masuk ke diatesis medium. Jadi nanti judulnya berubah, present indikatif medium. Gitu. Setelah medium, nanti kita juga belajar pasif. Jadi nanti judulnya berubah lagi setelah kita belajar medium. Nanti medium ini ada banyak jenisnya ya, tensisnya. Present indikatif medium, aorist indikatif medium. Ya, ini semua bentuk-bentuknya beda-beda semua ini. Yang mulai dari aktif tadi yang sudah saya sebutkan, medium juga seperti itu. Nanti juga ada present indikatif pasif. Nanti ada aorist indikatif pasif, dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih ada belasan kata kerja. Ini baru kata kerja utama ya. Permisi Pak. Ya. Boleh saya pinjam motor ya? Ya. Nanti tolong kembalikan. Tapi kalau lupa biarkan aja di jalan. Nah, ini baru kata kerja umum ya. Nanti ada kata kerja yang lain. Ya, misalnya infinitif, belum belajar kita ya. Terus kemudian nanti ada yang disebut dengan partisip. Partisip itu ada kurang lebih, bentuknya itu ada kurang lebih antara 8 sampai 10 partisip. Nah, itu baru kata kerjanya, belum yang lain-lain. Ya. Dan sekarang kita baru masuk ke medium ini. Nah, jadi kenapa saya menjelaskan ini, supaya saudara bisa memiliki gambaran mind map-nya belajar bahasa Yunani itu seperti apa. Jadi mind map itu seperti peta berpikirnya. Kita itu dikasih semacam peta. Nah, dari peta itu kita bisa menemukan gambarannya. Kita dari mana mau kemana, sedang belajar di mana, berakhirnya nanti di mana. Itu namanya peta mind map pola berpikir dalam
pelajar. Oke, jadi mind map-nya saya sudah beritahukan. Nah, sekarang kita masuk di dalam pengertiannya dulu. Ya, untuk medium. Jadi medium di sini mendefinisikan fungsi diatesis medium itu bukanlah tugas yang mudah karena mencakup kelompok nuansa yang besar dan tidak berbentuk. Namun pada umumnya dalam diatesis medium, subjek melakukan atau mengalami tindakan yang diungkapkan oleh kata kerja sedemikian rupa sehingga menekankan partisipasi subjek. Wah, ini kalimatnya membingungkan, Pak. Kalau mencatatnya gampang, memahaminya bingung. Saya sebenarnya pengen menjelaskan kata per kata dari kalimat ini ya, tapi jadi agak panjang nanti waktunya. Singkatnya gini, jadi di dalam diatesis medium itu subjek dia melakukan tindakan yang pada akhirnya tindakan itu berakibat kepada dirinya sendiri. Jadi misalnya Budi makan nasi goreng. Tapi kalau dia ditulis dalam bentuk medium, terjemahannya jadi begini: Budi makan nasi goreng untuk dirinya sendiri. Nah, apakah kalau seseorang makan nasi goreng itu bisa untuk orang lain? Bisa, tergantung konteks. Misalnya, saya mau menolong ayah saya untuk menebang pohon di pagi hari. Saya mau menolong ayah saya menebang pohon pagi hari. Tapi saya belum sarapan. Maka saya bilang sama papa saya, "Papi atau Papa, Dedi, gitu ya, Pak, saya mau bantu Bapak, tapi nanti ya setelah saya makan nasi goreng." Jadi dia makan nasi goreng, tujuannya adalah dengan makan nasi goreng itu dia dapatkan kekuatan ekstra, dan kekuatan itu, tenaga itu, energinya itu dia nanti pakai untuk papanya. Jadi dia makan nasi goreng bukan untuk dirinya. Memang perut-perutnya dia, tenaganya tenaga dia, tapi tenaga yang didapatkan bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Nah, kalau misalnya Budi makan nasi goreng, tapi untuk dirinya sendiri, ya supaya dia bisa belajar dengan baik, ya supaya nanti pada waktu kuliah tidak keroncongan, konsentrasi tidak ambiar, ya konsentrasinya tidak rungkat. Kalau sudah rungkat kan jadi ente-entean. Dan kalau sudah ente-entean kan jadi kelangan kue sing tak sayang tuh. Terus apa? Kelangan kue sing paling tak sayang, kondoku melayang, tego tenang, tangis-tangisan. Bukan. Ya, jadi kalau sudah konsentrasi ambiar, ya sudah tidak bisa mengikuti kuliah dengan baik, berarti dia makan untuk dirinya sendiri. Nah, salah satu contoh yang baik dalam diatesis medium itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 kalau tidak salah, di situ Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah itu, aku akan datang kembali untuk menjemput. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan aku akan datang kembali, itu ditulis dalam bentuk medium. Artinya apa? Bahwa
kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk medium itu mengindikasikan bahwa yang datang itu adalah Tuhan sendiri yang datang. Aku sendiri yang akan datang kepadamu. Jadi sekarang pertanyaan kritisnya adalah seperti ini. Pada waktu nanti sebelum penghakiman, semua orang Kristen akan diangkat untuk masuk di dalam penghakiman besar di zaman akhir, di akhir zaman. Nah, ngomong-ngomong akhir zaman, saya pernah bicara ya sama kelas ini ya, kalau tidak salah ya, saya sudah lupa kelas ini atau kelas yang lain. Karena ada banyak kelas saya ngajar. Kalau akhir zaman akhir itu sama dengan kiamat. Konsep kita dengan akhir zaman dengan kiamat itu sama enggak? Beda ya. Oke, sampai di situ aja. Ya, nanti pembahasannya belakangan. Ya, jadi pada waktu akhir zaman itu sebelumnya Tuhan akan turun, datang. Pertanyaan kritisnya, apakah nanti Tuhan Yesus bisa diwakili Allah Bapa? Misalnya Tuhan Yesus lagi sibuk jadi juru selamat di tata surya yang lain. Kita ini kan tata surya Milky Way, tata surya Bima Sakti, betul ya? Ada 13 tata surya. Di angkasa raya itu ada 13, itu baru yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi ribuan tata surya. Bayangkan saja kalau di dalam satu tata surya ada satu makhluk ciptaan Tuhan berdosa, di tata surya lain ada makhluk ciptaan Tuhan berdosa, pasti akan dikirim juru selamat juga. Nah, apakah Tuhan Yesus yang dikirim ke sana? Saya tidak tahu. Loh, ini pertanyaan pemikiran spekulasi yang harus dikembangkan. Ini sesuai dengan Alkitab. Jadi spekulasi itu ada spekulasi yang bertanggung jawab, ada spekulasi yang tidak bertanggung jawab. Spekulasi yang bertanggung jawab adalah spekulasi yang didasarkan pada ayat-ayat firman Tuhan. Sekalipun itu masih bernilai spekulasi. Spekulasinya apa? Apakah pertanyaan spekulasinya, apakah Tuhan juga menciptakan makhluk lain setelah manusia? Itu spekulasi. Tapi jawabannya spekulasi yang bertanggung jawab. Allah adalah pencipta. Satu. Maka sifat menciptakan itu selalu ada pada diri Allah. Saya pernah menjelaskan bahwa makhluk yang ada, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada beberapa. Anak manusia, ini kan pernah kita bahas, anak manusia itu makhluk ciptaan. Ada yang di Wahyu itu disebutkan beberapa makhluk lagi, ya, ada tua-tua. Itu tidak dalam hitungan manusia ya, tua-tua itu bukan manusia. Karena dia sudah ada sebelum manusia. Kemudian ada malaikat, itu makhluk ciptaan. Ada manusia, itu makhluk ciptaan. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat, apakah kemudian Allah berhenti? Saya sudah menciptakan malaikat, selesailah saya sebagai pencipta. Tidak. Selesai dia menciptakan malaikat, dia menciptakan manusia. Pertanyaan selanjutnya, selesai dia menciptakan manusia, apakah dia menciptakan lagi yang lain? Kalau saya secara pribadi, jawaban saya adalah ya. Kalau jawaban saya adalah ya, maka ya, kesimpulan logika silogismenya ada alien, ya, makhluk lain selain manusia. Nah, kalau makhluk lain yang diciptakan Allah selain manusia itu berdosa, pasti Allah punya rencana untuk menyelamatkan mereka. Tergantung Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan dia dengan akal budi, pasti diciptakan Tuhan yang paling sempurna, dia kan manusia. Dalam
konteksnya di bumi. Memangnya malaikat itu tidak diciptakan sempurna. Dalam konteksnya di bumi, dibandingkan dengan tumbuhan, dibandingkan dengan hewan, dalam konteksnya di bumi, ya dia sempurna. Malaikat juga diciptakan sempurna. Malaikat punya pikiran, malaikat punya perasaan, malaikat tidak bisa berdosa. Malaikat hidup di dalam kekudusan, dekat dengan Allah. Ya, itu kasus khusus. Tapi dia juga punya sifat itu. Kenapa? Punya sifat berdosa. Tidak. Dia tidak punya sifat dosa. Nah, itu ada penjelasannya. Itu sebenarnya sudah saya jelaskan di YouTube saya. Jadi tinggal ditonton aja ya. Tentang Lucifer, tentang kejatuhannya, itu sudah saya bahas kupas tuntas. Yang ketika tadi orang tua itu mah yang matanya banyak itu ya, matanya sampai di tangan. Ya itu kan penglihatannya. Jadi kalau penglihatan itu penggambarannya seperti itu, tetapi sebenarnya itu penggambaran dalam bahasa manusia yang memiliki kosakata yang sangat terbatas. Tetapi kalau misalnya kita menanti roh kita ini yang sudah diangkat ke sana melihat makhluk-makhluk Allah itu, mungkin definisinya bisa berbeda. Yaitu bagaimana memvisualisasi dalam bahasa manusia dengan kosakata yang terbatas suatu penglihatan yang spektakuler. Apakah kita mampu menggambarkan Allah dengan kosakata kita? Kosakata Yunani ada 600.000. Kosakata bahasa Inggris 800.000. Tapi sebanyak kata itu, apakah kita mampu menggambarkan Allah? Allah tidak mampu digambarkan. Allah tidak mampu didefinisikan. Kita tidak mampu mendefinisikan Allah dengan kosakata bahasa yang kita miliki. Karena begitu dahsyatnya Allah. Ya udah, ini nanti kita akan belajar medium nanti ya. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, itu pertanyaannya, apakah bisa diwakili oleh Allah? Bisa. Bisa. Apakah bisa diwakili oleh Roh Kudus? Kan ini Allah Tritunggal. Kalau kita memiliki paham Trinitarian, ini Allah Tritunggal. Apalagi kalau yang memiliki pemahaman oneness, Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Berarti nanti kalau Tuhan Yesus datang, itu berarti Allah sendiri yang datang. Tapi dalam konsep medium, ketika Tuhan Yesus datang, itu ditulis dalam tata bahasa dengan diatesis medium. Dan ini definisinya tadi, bahwa subjek melakukan untuk dirinya sendiri. Jadi kegiatan yang dia lakukan itu berakibat pada dirinya sendiri. Aku datang, itu berakibat pada dirinya sendiri. Berarti kedatangan Tuhan Yesus itu berakibat pada diri sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi tidak diwakilkan. Jadi kalau Yesus yang datang, lalu kemudian Allah Bapa itu punya inisiatif, anakku yang kukasihi, apakah aku bisa menggantikan kamu? Turun menjemput umat pilihan. Tuhan Yesus pasti bilang, Bapakku yang kukasihi, biarlah engkau ada di surga sendirian, dan aku saja yang turun. Karena demikianlah firman Tuhan. Ya mungkin itu percakapan antara Yesus dan Allah ya. Itu kalau menurut Trinitarian, ya satu substansi tiga pribadi. Berarti antara pribadi satu dan pribadi dua bisa berkomunikasi. Dan di dalam Wahyu dalam Yohanes pasal 17, Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Doa Yesus Kristus yang terkenal untuk dunia ini dan untuk murid-muridnya. Ya, cuman tadi itu adalah skenario dari saya sebagai sutradara film. Jadi itu percakapan itu tadi ya, itu tidak ada di Alkitab. Tapi saya ingin memberikan tekanan bahwa
Yesus sendirilah yang akan datang. Bukan Roh Kudus, bukan Allah Bapa. Titik. Loh, kenapa Bapak memiliki keyakinan seperti itu? Karena tesisnya medium. Ya, karena dia tesisnya berkaitan dengan tesis itu medium. Jadi kalau medium ya Tuhan sendiri, bukan siapa-siapa lagi. Yang saya maksudkan Tuhan itu ya Tuhan Yesus itu. Bisa Bapak, bisa, tapi tidak akan terjadi. Ya, karena firman itu harus tergenapi. Kalau firman tidak tergenapi, maka satu firman terkategori sebagai firman dusta, maka firman yang lain ada kemungkinan juga ada dustanya. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Gimana tadi? Tadi kan Bapak sebelumnya sudah menjelaskan bahwa untuk menjelaskan kepribadian Allah sendiri tidak bisa dengan bahasa manusia sendiri, Pak. Ya. Tapi bagaimana Pak dari aturan bahasa Yunani sendiri, Bapak bisa menjelaskan Tritunggalnya Allah sendiri, Pak, dan Bapak memakai itu sebagai dasar atau argumen Bapak untuk menjelaskan itu bahwa itu jelas bahwa itu menjelaskan tentang Allah. Ya, jadi gini. Kita ini kan sudah punya konsep secara doktrinal. Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang seperti apa secara definitif. Secara definitif teologis, maka kita semua di sini ya, mahasiswa Injili Efrata itu pasti pemahamannya Trinitarian. Kalau saudara ya seperti Mas siapa ini? Ya itu, ya Mas itu. Ya itu tadi tidak terlalu dengar. Nah itu mungkin konsepnya oneness dia. Beda, karena dia dari STT Pantekosta. Ya kita maklumi. Tapi nanti setelah dia bergumul gitu, apa? Bukan bergumul bersama dosen-dosen itu berkelahi gitu, bukan. Maksudnya ada di dalam kelas-kelas teologi di sini, nah, pemahamannya yang oneness itu bisa berubah jadi Trinitarian. Nah, saya juga nggak tahu apakah kamu pemahamanmu itu oneness atau Trinitarian. Ya, jadi berdasarkan konsep definisi tentang Allah, ya keberadaan Allah menurut aliran Kristen kita evangelical itu Trinitarian. Maka konsep mediumnya itu harus dikaitkan dengan doktrin Trinitarian. Itu. Mana mungkin saya sebagai pengajar di STT Trinitarian mengajarkan oneness saya kaitkan dengan medium kedatangan Tuhan? Tidak mungkin. Itulah makanya tadi saya pakai penjelasan seperti itu. Gitu ya. Bingung ya? Sama. Ya, jadi itulah definisi medium ya. Ini adalah definisi dasar. Nanti medium itu ada bermacam-macam jenis lagi. Medium itu ada bermacam-macam jenis. Apakah saya tulis di sini? Coba ya kita cek ya. Oh, tidak ada. Ada di di diktat saya yang revisi terakhir. Tapi mungkin saya catat juga di sini ya. Sebentar. Nah, ini ada indirect medium, ini ya, indirect medium. Kemudian ada dedundant medium. Kemudian ada yang pertama itu ini ya, direct medium. Jadi medium itu nanti ada macam-macam. Ada direct medium, kayak ada redundant medium. Redundant itu kalau dibaca dalam bahasa Inggris yang benar itu redundant. Tapi kalau lidahnya orang Jawa itu dedundant. Dedundant. Sebenarnya redundant.
Redundant medium. Itu jenis yang kedua ya. Ini ada contoh-contoh ayat-ayatnya ya. Kemudian ada indirect medium ya. Ini juga ada ayat-ayatnya, ilustrasi. Nah ini ayat-ayat indirect medium. Kemudian ada juga causative medium. Ya, ada causative medium. Kemudian ada permissive medium. Bentuk-bentuk medium itu banyak. Cuman kita nggak pelajari ya. Kenapa kita nggak pelajari? Karena ini adalah fase Yunani level 3. Kalau kita sampai belajar jenis-jenis mediumnya itu Yunani level 3. Yunani itu sampai level 4. Kemudian ada reciprocal medium. Kemudian ada deponent medium. Ya, ini sudah 7 ya. Sudah 7 medium. Ya, sampai 7. Jadi bentuk medium itu ada 7. Kalau bentuk yang akan digunakan dalam eksegese itu ada 7 bentuk medium. Seperti yang tadi kita baru lihat itu. Ya, tapi kita nggak akan belajar seluruhnya. Kita hanya mempelajari medium secara mendasar aja ya, jadi dasar-dasar dari diatesis medium itu. Kemudian sekarang kita masuk ke medium dalam paradigma ya, jadi bentuk medium itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam namanya, ini arti dasar arah medium seperti yang tadi ya, medium itu menghadirkan subjek sebagai partisipasi dalam hasil akibat dari aktivitasnya. Apa aktivitas subjek? Melakukan sesuatu. Misalnya apa? Memotong kayu. Jadi memotong kayu, kegiatan memotong kayu itu berakibat pada dirinya sendiri. Ya, akibatnya apa? Dia capek. Ya, dia dapat kayu. Macam-macam ya. Jadi ini tergantung dari kalimat. Kemudian dalam diatesis medium, subjek itu bertindak sedemikian rupa sehingga ia mengambil bagian. Jadi subjek itu dia akan mengambil bagian dalam akibat dari tindakan. Jadi akibat dari kegiatan yang dia lakukan, dia ikut ambil bagian di situ. Itu adalah prinsip di mana nanti kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab di mana ada kata kerja medium, maka di pikiran kita harus tertanam pengertian ini. Ya, tertanam. Apa pengertian yang harus tertanam? Bahwa subjek akan menanggung akibat dari apa yang dia kerjakan dalam sebuah kata kerja. Apa kata kerjanya? Makan. Apa kata kerjanya? Belajar. Maka akibat dari belajar itu akan dialami oleh si subjek. Nah, sekarang kita memperhatikan pengertian dari masing-masing kata dalam judul kata kerjanya. Present indikatif medium. Present adalah kegiatan yang dimulai di masa sekarang dan sedang berlangsung terus-menerus. Itu present. Jadi kegiatan yang terjadi di masa sekarang dan berlangsung terus-menerus. Jangan lupa bahwa di dalam subjek itu ada 3 aspek. Masih ingat aspeknya? Present, indikatif, medium. Ini yang kita pelajari kan, present, indikatif, medium. Di dalam presentnya itu sendiri adalah tenses yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan pada masa sekarang dan terjadinya berlangsung terus-menerus. Tapi di dalam eksegese, maka present ini memiliki 3 aspek. Ya, duratif, iteratif, dan konatif. Jangan lupa ini ya. Jadi walaupun dia hanya menggambarkan kegiatan yang terjadi
hasil teologinya. Misalnya saja kita, ini sebenarnya sudah kita pelajari tapi saya ulangi ya. Misalnya saja berkaitan dengan doa. Kalau doa dilakukan secara duratif, maka konsep teologi doa secara definitif itu adalah doa yang harus dilaksanakan tidak henti-hentinya. Jadi misalnya saja di kalangan Katolik itu para suster dan frater itu kalau berdoa itu melakukannya secara duratif, walaupun bukan orang per orang melakukan doa secara duratif, tapi bisa saja itu dilakukan dengan cara berganti-gantian. Jadi misalnya di sini ada 8 mahasiswa, berarti satu mahasiswa doa 3 jam dari Ibu Maria dari jam 1 sampai jam 3, kemudian dilanjutkan jam 3 lewat 1 menit sampai jam 6 ya, Penina. Iya loh, Penina. Terus itu dari jam 6 sampai jam 9 itu Delvina. Nah, doa itu dilakukan secara duratif. Maka konsep doa itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Tidak boleh ada jam dalam satu hari yang kosong tanpa doa. Tapi kalau iteratif bukan seperti duratif. Iteratif itu adalah berkala. Jadi berkala itu walaupun dia kontinu tapi tidak terus-menerus. Misalnya nanti jam 6 pagi kita doa. Lalu selesai kuliah nanti ada doa lagi. Nanti malam sebelum tidur ada doa lagi. Jadi ada 3 kali doa. Itu iteratif. Nah, kalau konatif itu doa yang dalam konsep masih dalam sifat mencoba. Jadi ada orang yang masih berusaha untuk bisa berdoa, dia akan terus mencoba berdoa sampai dia bisa. Misalnya saja, kalau kita bicara tentang doa, itu ada 3 jenis doa. Ya. Dia akan berdoa secara konatif. Ya, jadi present konatif untuk aktivitas doa. Di sini doa itu sendiri ada 3 tingkatan. Ya, yang tingkatan yang pertama itu doa natural. Kemudian tingkatan yang kedua, ini doa yang semakin sulit, itu doa meditatif. Dan tingkatan doa yang paling sulit, tidak semua orang bisa berdoa dengan tingkatan ini, adalah kontemplatif. Nah, selama ini, selama Anda dan saya menjadi orang Kristen, kita masih doa yang ini, natural. Kalau doa yang kontemplatif itu doa yang seperti apa, Pak? Roh kita bertemu dengan roh Tuhan dan dapat bercakap-cakap antara roh kita dengan roh Tuhan. Sudah pernah mengalami? Saya mau tanya, kamu punya roh enggak? Punya roh ya? Kenal dengan roh? Roh bukan jiwa ya? Roh bukan jiwa. Sudah pernah berkomunikasi dengan rohmu sendiri? Bagaimana caranya Anda berkomunikasi dengan rohmu sendiri? Apakah orang Kristen boleh bersemedi? Ini tidak pernah dipelajari di sekolah-sekolah Injili. Padahal kita itu yakin, ya, kita punya keyakinan prinsip dalam doktrin Kristen kita berkaitan dengan hakikat manusia itu trikotomi. Kita percaya tubuh, jiwa, dan roh.
kita nggak pernah diajarkan bagaimana kita mengenal roh kita sendiri. Kalau Paulus dikatakan, aku akan berdoa dengan pikiranku, tetapi aku juga akan berdoa dengan rohku. Paulus kenal rohnya. Paulus berkomunikasi dengan rohnya. Paulus memerintahkan rohnya untuk berdoa. Pernah diajarkan berkomunikasi dengan roh sendiri? Nggak pernah. Karena nggak ada yang ngajarin. Loh, kok nggak ada yang ngajarin? Karena dosen-dosennya juga belum punya pengalaman itu. Gimana kalau dosen tidak punya pengalaman berkomunikasi dengan rohnya sendiri, dia ngajarin berkomunikasi? Apa namanya? Omong kosong. Ya, jadi ketika seseorang yang biasanya dia berdoa natural, tapi kemudian dia melatih sekarang berdoa kontemplatif, nah ini dengan menggunakan aspek orang itu. Loh, Bapak kok bisa tahu ini ya? Ini tesis saya S2. Saya bahas, saya kupas tuntas 3 jenis doa. Apa Bapak pernah mencoba? Ya namanya bikin tesis ya harus dicoba. Ya, itu nanti tinggal tunggu waktu. Tesis saya hampir sama tebalnya dengan disertasi. Tesis saya 430 halaman. Sebenarnya yang diminta cuma 120. Tesis itu sebenarnya yang diminta cuma 120. Tapi saya keasikan nulis jadi sampai 430. Jadi saya dapat 3 gelar MTH sebenarnya. Karena 120 kali 3 aja baru 360. Aduh. Nah, kemudian yang kedua adalah indikatif. Indikatif itu adalah kegiatan yang dilakukan, adalah kegiatan yang nyata dan faktual. Jadi modus indikatif itu mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan subjek itu fakta. Jadi kalau misalnya ada, saya pakai ayat yang tadi bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, itu modusnya adalah indikatif. Itu artinya bahwa ada kepastian bahwa Tuhan Yesus itu akan datang. Ada kepastian. Nah, medium adalah diatesis yang menyatakan subjek melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus akan datang itu melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri dan hanya dia sendiri. Untuk kedatangannya yang kedua. Nah, bentuk medium itu seperti ini. Jadi luomai ini dari kita ambil dari kata kerja luo. Ya, orang kesatunya adalah luomai. Orang kedua luwei atau luwe. Ya, bukan lapar ini ya, bukan. Ini bahasa Yunani, bukan bahasa luwenya luwe orang Jawa. Kemudian ada luwetai. Ya, ini bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya luometa, lueste. Ya, orang ketiganya luontai. Nah, kalau diterjemahkan, misalnya luomai, kita akan terjemahkan saya melepaskan diri saya sendiri. Nah, itu terjemahan. Jadi kalau orang kedua, luwe, kamu melepaskan dirimu sendiri. Orang ketiga, luwetai, dia melepaskan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada seseorang itu diikat, ya, ada orang diculik, terus diikat, dimasukkan ke gudang. Nah, dalam upaya untuk membebaskan dirinya, dia mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Nah, usaha seorang mencoba melepaskan diri dari ikatan, nah itulah ditulis dalam bentuk medium.
Dia melepaskan dirinya sendiri dari ikatan. Kemudian bentuk jamaknya itu orang ke satu luometa. Kemudian orang keduanya lueste. Ya, kalian melepaskan diri kalian sendiri. Dan luontai, mereka melepaskan diri mereka sendiri. Nah, bentuk medium untuk present indikatif itu harus dihafalin ya, bentuknya harus dihafalkan. Tapi kalau saudara sibuk pacaran, jadi tidak sempat hafal, ya saudara harus punya diktatnya. Nah, sekali lagi nih ya, saya tekankan, kalau saudara tidak punya kesempatan menghafal, saudara harus punya diktat. Kalau saudara tidak punya kesempatan menghafal, saudara tidak punya diktat, catatan kuliah saudara untuk Yunani 1 dan Yunani 2 itu hanya 5 lembar. Itu terus dengan apa kamu mengingat semua materi kuliah yang akan kamu gunakan untuk menafsir firman? Catatan kuliah sedikit, diktat enggak punya, hafal enggak, tapi lulus. Ya, jadi saran saya coba mulai pikirkan ya, bagaimana kamu bisa mendapatkan diktat. Pak, boleh nggak Pak dapat belajar bahasa Yunani dari buku lain? Boleh saja. Ada Wenham ya, yang ada gambar sampulnya biru terus ada gambar alfa omega, itu bahasa Indonesia juga. Boleh pakai itu? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Yang penting punya. Jadi nggak perlu pakai diktatnya Pak Ronald, karena maaf ya Pak, saya nggak suka sama Bapak. Jadi kalau saya punya diktat Bapak, itu saya selalu ingat dengan Bapak. Dan itu sesuatu Pak, sesuatu. Ya boleh, nggak masalah. Yang penting punya diktatnya, gitu ya. Cuman saya sudah mempelajari Wenham. Bahasanya Wenham itu bahasa 2 kali lebih sulit daripada bahasa yang saya pakai di diktat saya. Nah kalau mau pakai yang itu boleh, nggak masalah. Ya. Kenapa? Oh, iya. Oke, sekarang kita lihat contoh ya. Di sini ada contoh ho anthropos didas ketai. Jadi perhatikan di sini ho anthropos didas ketai. Berapa menit lagi? Anthropos didas ketai. Ya, anthropos didas ketai. Nah, kita buat dulu diagramnya. Jadi, saudara kalau belajar bahasa Yunani jangan lupa ya, bikin diagram seperti ini ya. Bikin diagram tata bahasa seperti ini. Tujuannya apa Pak? Tujuannya supaya saudara terlatih menggunakan diagram tata bahasa. Ya. Nah, nanti kalau saudara sudah terlatih menggunakan diagram tata bahasa, saudara akan semakin lancar di dalam eksegese. Karena salah satu fitur yang ada di Bible Book itu adalah diagram tata bahasa. Kalau kita sudah melatih seperti ini, mata kita
dan otak kita itu sudah familiar. Apa ya familiar itu ya bahasa Indonesianya? Sudah mengenal akrab dengan teknik-teknik dan pola pikir menggunakan diagram. Nah ini misalnya contoh di sini kita pilih ini, nah, lalu kita pilih misalnya Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Nah ini diagramnya. Nah, jadi kalau saudara mau menyampaikan firman Tuhan, harus lihat diagram dulu. Ya, sebelum khotbah perhatikan diagramnya. Apakah firman Tuhan yang akan kamu khotbahkan itu sudah sesuai dengan diagramnya? Ya, kalau tidak sesuai ya kita perlu membuat revisi-revisi secara redaksional. Apakah itu yang kita gunakan adalah Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia, ataukah Alkitab Bata Angkola, Alkitab Jawa, ya Alkitab Dayak? Ya silakan. Tapi harus kembali kepada diagram. Nah sekarang kita masuk ke diagram. Ho anthropos, di sini ada kata sandang. Ya, kata sandang di sini ada ho. Ho di sini menunjukkan bahwa dia adalah maskulin, tunggal, deklensi, dua. Ya, deklensi dua. Kasusnya apa? Nominatif. Jadi di sini nominatif. Anthropos ini adalah manusia. Ya, jadi kalau kita tulis di sini manusia, atau kita bisa terjemahkan orang laki-laki. Orang laki. Nah, karena ini tunggal, jadi manusianya atau orang lakinya tunggal. Didas ini mengajar. Ya. Nah, di sini ada etai. Etai di sini kalau kita lihat di dalam diagramnya itu present indikatif orang keberapa? Ini ya etai. Orang ketiga. Luomai, luwei, lu etai. Jadi akhiran etai itu menunjukkan sebagai orang ketiga sebagai personal ending, orang ketiga tunggal. Kita perhatikan nominatif tunggal. Maka di dalam kata kerjanya harus orang ketiga tunggal. Nah, ini kalau sudah lihat konsep seperti ini sudah sesuai ya dengan peraturan sintaksnya bahasa Yunani. Ya, kalau ada nominatif, kata kerjanya harus orang ketiga. Kalau ada nominatif, kata kerjanya orang ketiga. Kalau ada nominatif, kata kerja personal endingnya tidak diterjemahkan. Jadi di sini mengajar. Karena di sini orang ketiga dan ini ada nominatif, orang ketiganya tidak diterjemahkan. Maka terjemahannya orang laki-laki itu. Kenapa harus pakai itu? Karena ada kata sandang. Jadi biasakan kalau nanti kalian menerjemahkan, kalau misalnya ada kata sandang, kita harus tambahkan kata itu. Kalau tidak ada kata sandang, kita tidak pakai itu, tidak apa-apa. Jadi orang laki-laki, karena ini ada kata sandangnya ho, tambahkan itu, sedang mengajar. Lupa kenapa harus tambah sedang, Pak? Karena
bentuknya present indikatif medium. Karena present maka ditambah sedang. Mengajar. Nah, karena di sini bentuknya medium, kita tambahkan kalimatnya di sini mengajar dirinya atau diri sendiri. Jadi orang itu atau orang laki-laki itu sedang mengajar dirinya sendiri. Nah, inilah bentuknya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang tidak mau bertanya? Yang saya lihat Benita tadi udah gini-gini. Mau tanya apa Benita? Enggak. Oni, Delvina, Marta, Ibu Maria, David, sebelahnya David. Sorry ya, saya masih belum ingat namanya ya. Nanti ditulis di sini ya. Rio. 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 R-I-O. Panjangnya Rio ya. Sebenarnya gampang ya Rio ya. Julian. Nah, mau tanya apa? Enggak ya? Ya. Nah, untuk latihan silakan kerjakan PR ini. Nanti salah satu dari PR akan kita bahas sama-sama di kelas minggu depan. Salah satunya. Kalau di bagian bawah sini belum saya siapkan, nanti saya akan kirimkan latihannya di WA group. Wah, ini ada ya? Paling belakang ya. 250. Soal-soal medium itu. Ya, ini tolong kerjakan 3 soal aja ya. Dari nomor 1 sampai nomor 3, bagian yang paling atas. Ya. Nah, nanti salah satunya nanti kita akan bahas sama-sama di kelas minggu depan. Nah, nanti minggu depan sudah langsung kumpulkan juga ya PR-nya. 1, 2, 3 aja ya. Iya, mau tambah satu lagi. Nah, ada sesuatu yang mungkin bisa membantu kita dalam mencari arti, yaitu, tapi jangan terlalu percaya ya, karena pernah beberapa kali saya coba, ada yang sama artinya, ada yang berbeda dengan arti dari Yunani Koine. Ini yang kita pelajari itu Yunani Koine. Tapi kalau misalnya saudara pakai Google Translate, itu Yunani modern. Kadang-kadang ada arti yang sama, kadang-kadang artinya berbeda. Kalau kamus Pak? Ya, kalau kamus sudah pasti benar, karena kamus teologi bahasa Yunani Indonesia itu memang diambil dari Yunani Koine. Ya, arti-arti yang diambil dari Yunani Koine. Tapi kalau cuma sekedar pengen tahu dan pengen tahu kira-kira nomor 1 itu diterjemahkan seperti apa, langsung aja di copy semuanya, dipaste ke Google Translate, ganti yang bahasa Inggris ke bahasa Yunani, sebelahnya ke bahasa Indonesia.
nanti keluar artinya. Tapi jangan dulu percaya, karena saya sudah pernah coba. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah di bagian setiap kata itu kan ada garis-garis gitu kan. Ya sama seperti dulu. Jadi kamu tulis unsur-unsurnya. Ini kata benda atau kata kerja. Kalau kata kerja itu apa? Present indikatif aktif atau present indikatif medium. Ya. Orang keberapa? Satu atau satu tunggal atau satu jamak dan seterusnya. Kalau dia kata benda, sebutkan kata benda. Deklensi keberapa? Deklensi maskulin atau feminin? Ya. Kemudian kasusnya apa? Nominatif. Kelaminnya apa? Ya, jumlahnya. Nah, itu harus lengkap. Baru nanti di bagian belakang kamu tulis artinya apa kata itu. Gitu. Ya. 3 soal. Jadi 1 soal dikerjakan 2 hari. Pas 6 hari sudah 1 minggu. Minggu depannya kumpulkan. Jadi nggak terlalu capek gitu. Ya. Nah, kumpulkan PR-PR seperti ini itu sangat menolong sekali pada saat nanti nilai ujian tengah semester atau ujian akhir semester kita agak kurang memuaskan. Nah, itu nanti akan dipuaskan dengan PR. Gitu ya. Jadi rajin-rajinlah ya, walaupun belum tentu benar ya PR-nya. Tapi semangat antusiasme saudara belajar bahasa Yunani ya, ketepatan waktu mengerjakan PR, mengumpulkan itu ada apresiasinya sendiri. Ya, saya pikir nanti kita akan mempelajari medium lebih lanjut ketika nanti kita belajar menerjemahkan. Lalu kemudian nanti di minggu depan saya akan memberikan 1 contoh ayat Alkitab, bagaimana cara mengeksegese kata kerja medium. Ya, ini kan belum, saya kan belum kasih contoh bagaimana mengeksegese ayat. Nah, itu minggu depan. Sekaligus kita latihan soal, lalu kita lanjutkan lagi ke bentuk kata kerja medium yang lain. Itulah kira-kira agenda kita hari ini dan minggu depan. Dan masih ada antara 18 menit ini kita bisa, saudara bisa bertanya kalau mau menanyakan sesuatu, silakan. Bisa pinjam bolpen? Ini berarti kalian yang di Prodi 4 ini harus tanda tangan sampai pertemuan yang ketiga ya. Tak saja ini cara menggunakan itu diagram itu bagaimana ya Pak? Ya, Diagram tadi Pak yang menggunakan. ya, ya. Kalau menggunakan itu kalau untuk menafsirkan Pak. Sudah terapi ya, jadi kayaknya tidak terlalu seperti dulu ya, kecuali kalau dikagetin ya. Iya. Kalau saya Iya. Nah ya ini jangan diperhatikan ini ya. ini kotoran. Nah kalau saudara melihat diagram ini, waduh, nggak nampak di sini apa-apa. Di bagian ini, kalau misalnya kamu agak bingung dengan penjelasan saya, kamu nanti bisa klik di tanya-tanya ini.
sendiri ya, dengan melihat ini saya sudah mengerti karena hampir tiap hari saya bercengkerama dengan diagram. Tapi yang baru-baru pertama memang agak sedikit apa sih ini naik turun tangga-tangga gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat di bagian sini, ya, di bagian kiri, kolom yang di bagian kiri itu sudah diberikan penjelasan. Sudah diberikan penjelasan. Nanti di dalam mata kuliah hermeneutika itu nanti akan diajarkan bagaimana menyusun diagram. Karena ini sangat berkaitan sekali dengan pembahasan di hermeneutika. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada gambar ini, ya, garis, terus ada garis vertikal yang melewati horizontal dan ada yang enggak. Jadi kalau digambarkannya kan gini. Ya, kan digambarkan begini. Nah, kamu nanti tinggal lihat di bagian samping sini. Di sini kalau ini saya lebarin sedikit. Jadi di sini subject, verb, direct object. Jadi kalau ada seperti ini, kita langsung sudah bisa mendapatkan informasinya dari kolom yang di samping. Ini subjek, ini predikat, ini objek langsung. Jadi kalau nanti berarti kalau objek langsung di sini harus nominatif. Di sini predikat. Ya, nanti tergantung predikatnya pakai apa. Pakai present indikatif atau present medium. Nah, itu tergantung kalimat kan. Di sini itu sudah harus akusatif. Gitu. Nanti di sini kita bisa lihat ini ada tanda silang. Tanda silang itu artinya subjeknya nggak ada. Ya, subjek nggak ada. Langsung dia lego. Lego di sini ini predikat. Ini objek langsung. Nah, karena subjeknya ini ada tanda silang, berarti kalimat ini dia harus mengambil subjek pada kalimat di atasnya. Kalau kalimat di atasnya itu subjeknya siapa? Kalau kalimat di atasnya subjeknya itu Tuhan Yesus, berarti di sini Tuhan Yesus. Kalau kalimat di atasnya itu subjeknya murid-murid, berarti tanda silang ini subjeknya adalah murid-murid. Kemudian lego di sini kata kerja, dia memiliki keterangan. Ya, ini adalah tanda bahwa kata kerja yang di sini itu mendapatkan keterangan tambahan. Lego amin amin gumin. Ya, jadi lego amin amin gumin. Terus kemudian di sini objek. Objeknya kosong. Jadi tapi sekarang pertanyaannya, oke, kita anggap saja di sini di atas 10 itu konteksnya siapa sih di atasnya? Kita harus cek dulu. Kira-kira subjeknya siapa itu? Kan saya belum baca. Yesus. Subjeknya Yesus ya? Oke. Jadi Yesus sedang berkata. Tapi di sini amin amin itu artinya sesungguh-sungguhnya. Ya, sesungguh-sungguhnya. Lego amin amin gumin. Gumin ini kata ganti orang. Ya. Ini bicara tentang apa? Nah, ini harus cek lagi ya di bentuk kata ganti. Kalau kita lihat di sini, dia adalah bentuk orang ketiga jamak, ya toh. Nah, kalau saudara perhatikan di halaman 22
kosong, bentuk datif. Ya, ini jamak. Ya. Jadi dia itu dalam bentuk datif jamak. Untuk genetifnya humun, datifnya humin, akusatifnya humas. Nah, jadi di sini kalau dia ada ini objek langsung ya. Ini objek langsung. Kalau objek tak langsung itu biasanya dia menggunakan bentuk ini. Nah, ini objek tak langsung, objek tak langsung. Kalau objek langsung itu akusatif, objek tak langsung itu datif. Ya, ini predikat. Predikatnya lego. Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan sesungguhnya amin itu amin itu di bawahnya lego. Jadi yang ditekankan sebagai sesuatu yang sebenar-benarnya itu adalah kegiatan mengatakan. Jadi kalau kita khotbahkan, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang benar-benar suatu kebenaran, makanya disebutkan sebagai lego humin, lego amin. Tapi di bawah amin jadi ada dua kata keterangan seperti ini. Jadi di sini ada amin. Amin. Nah, jadi amin itu menjelaskan tentang eksistensi dari lego, yaitu benar adanya. Amin. Apa yang dilegokan? Nah, ini nanti berkaitan dengan objek. Dia mengatakan apa sih? Itu nanti berkaitan dengan objek. Ya, jadi di sini dalam bentuk keterangan amin dan datif itu ditulis dalam gambar seperti ini. Loh, apakah ini keinginan kita enggak? Itu sudah ada aturannya seperti yang di kolom itu. Jadi kalau datif itu harus gambarnya seperti ini. Nah, ini akusatif. Nah, cuman masalahnya objeknya di sini kan nggak ada kosong. Tapi di sini ada garis ke bawah. Garis ke bawah itu dia arahnya gini. Nah, inilah objeknya. Semua kalimat ini dia menjadi objek. Jadi Yesus mengatakan apa? Ada dua kalimat yang dikatakan Yesus. Ini kalimat satu, ini kalimat dua. Ini kalimat utamanya, ini kalimat penjelas. Kalau saudara mau buat skripsi, saudara harus ambil kalimat utamanya sebagai variabel utama. Ini variabel penjelas apa? Tapi ini variabel utamanya. Jadi Yesus mengatakan sesuatu yang amin itu untuk kalimat ini. Karena kalimat yang kedua, yang ini, itu hanya ditujukan kepada kata ini, kainos, ekeinos. Jadi ekeinos ini dijelaskan dengan kalimat ini. Sedangkan apa yang ingin dikatakan Yesus itu adalah kalimat yang ini. Jadi jangan sampai salah di dalam berkhotbah. Kalau kamu mau khotbah, tekankan yang ini, karena inilah yang amin. Bukan kalimat ini. Ini kalimat yang diaminkan Yesus. Ini hanya penjelasan kalimat amin. Jadi kalau saudara misalnya ambil variabel utamanya ini, kalimat ini, kalau saya jadi dosen pembimbing, saya salahkan. Judul kamu harus ganti. Kalimat ini yang harus kamu pakai. Karena kalimat inilah yang diaminkan oleh Yesus, bukan kalimat ini. Begitu juga dengan khotbah. Kalau khotbah, kamu harus khotbahkan yang ini. Ini pusat khotbahmu, bukan yang ini.
Karena ini adalah cabang dari kalimat utama. Ini hanya kalimat penjelas. Ini kalimat yang diaminkan. Ini yang ditekankan Yesus. Kalau ada orang yang menyangkal argumentasi saya, tidak masalah. Silahkan sangkali argumentasi saya. Cuma sebelum kamu sangkal argumentasi saya, kamu bikin dulu diagramnya. Kok kamu tidak setuju dengan diagram ini? Berarti kamu punya diagram yang lain. Coba gambar diagramnya. Kalau kamu menyangkal begitu tanpa memberikan gambaran diagram, cup, 1000 bahasa. Argumentasi kamu omong kosong. Kenapa? Karena nggak ada dasar diagram tata bahasanya. Kamu boleh berkuar-kuar, oh begini Pak, ini kata teologi, ini kata teologi, ini ada nggak diagramnya? Nggak ada Pak. Cup, omong kosong yang kamu sampaikan. Loh Pak, kok Bapak berani tegas seperti itu? Perhatikan bahwa semua tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus, 2 Petrus 1 ayat berapa itu? Semua tulisan-tulisan ini itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau pekerjaan Roh Kudus itu kita bisa gambarkan dalam bentuk diagram, maka kalau ada yang tidak setuju, harus dilawan dengan diagram yang lain. Nah, kalau saya bikin video di TikTok, di YouTube, itu selalu pakai diagram sebelum saya ngomong. Jadi kalau ada yang mencoba untuk mengcounter, saya langsung tanya, boleh kamu silakan kamu mau ngomong segala macam, saya minta diagram. Orang itu tidak muncul lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya kalian harus memiliki kemampuan tata bahasa Yunani itu harus minimal B. Nah, itu baru bisa berapologet. Kalau kayak Elia Miron itu kosong, tidak ada apa-apanya. Itu hanya pengetahuan umum Alkitab itu yang dia sampaikan. Itu bukan hal-hal dasar yang dia sampaikan. Kalaupun dia sampaikan, itu diambil dari tafsir, dia kemudian sampaikan. Terus saya tanya, coba kamu tafsir sendiri. Kamu ambil dari tafsir orang. Kalau kamu benar-benar teolog, tafsir sendiri dong. Kenapa kamu ambil tafsir orang? Coba perhatikan kalau dia ditanya berkaitan dengan tafsir, dia akan bilang, ada penafsir yang mengatakan begini, ada penafsir yang mengatakan begini. Oh, jangan bilang katanya, kata lu sendiri apa? Selesai.